أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. بسم الله الذي لا ينظر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Selanjutnya dalam mengurai dan menikmati perjalanan para penakluk, kita akan masuk pada tokoh kita, pahlawan kita, sang penakluk Syam, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah, sang penakluk Syam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, ada 3 orang Quraisy yang paling terpandang di kalangan masyarakat, paling bagus budi pekertinya dan paling pemalu. Apabila mereka berbicara kepadamu, niscaya mereka tidak mendustaimu. Dan apabila kamu mengajak mereka berbicara, mereka tidak mendustakanmu. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Abdullah bin Al-Jarrah Al-Quraisy Al-Fihri masuk Islam sebelum Rasulullah SAW masuk ke Baitul Arqam. Jadi beliau termasuk salah seorang dari 10 orang yang terdahulu masuk dalam Islam. Abu Ubaidah turut serta berhijrah ke Habsah pada keberangkatan kedua karena hendak melepaskan diri dari siksaan dan pelecehan orang-orang kafir Quraisy. Dan tatkala Rasulullah SAW mengizinkan hijrah ke Madinah, ia turut serta berhijrah bersama kaum muslimin lainnya. Kemudian Nabi SAW mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Mu'adz. Ada juga yang meriwayatkan bahwa Nabi mempersaudarakannya dengan Salim maula Abu Huzaifah. Abu Ubaidah berwajah cerah, tampan, tubuhnya ramping, tinggi semampai, tepian pipinya tipis, bermata sayu dan elok dipandang. Beliau dikenal rendah hati, pemalu dan terpercaya. Kata Al-Amanah, orang-orang yang patut dipercaya digelarkan di belakang namanya lantaran Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap umat mempunyai orang terpercaya, dan orang terpercaya pada umat ini adalah Abu Ubaidah. Pada masa perang Badar, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu mengalami ujian sangat sulit dan berat. Ia mampu menyusup ke tengah-tengah barisan musuh dengan keberanian yang sulit tertandingi. Ia bergumul dengan musuh tanpa takut mati, meski tentara-tentara berkuda Quraisy menghadang jalannya. Mereka justru lari ketika sudah menghadapinya. Hanya 1 orang musuh yang terus menghadang dan menguburnya, dan orang itu adalah ayahnya sendiri. Menghadapi ayahnya yang berperang di pihak musyrikin, Abu Ubaidah justru yang selalu menghindar, karena ia tak mau berduel dengan ayahnya, apalagi membunuhnya. Namun karena ayahnya terus merengsek mengejarnya dan ia terdesak tak bisa lagi menghindar, maka dengan sangat terpaksa Abu Ubaidah menyabet kepala sang ayah dengan pedang, dan sang ayah pun tersungkur tewas di hadapannya. Abu Ubaidah bukan membunuh ayahnya, ia hanya membunuh syirik yang bersemayam di dalam pribadi ayahnya. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat berkenaan dengan diri Abu Ubaidah dan ayahnya. Allah berfirman, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, selalu berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya.
dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Al-Mujadalah ayat 22. Abu Ubaidah juga turut serta dalam perang Uhud. Ketika Rasulullah terkepung hingga beliau luka-luka, Abu Ubaidah tetap memilih untuk terus dekat dengan beliau meski beberapa sahabat saling berlarian mundur. Kejadian ini dituturkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Rasulullah SAW. Pada masa perang Uhud, Rasulullah SAW sempat terpanah di pipinya. Saya bergegas ke arah beliau, sedang orang-orang lain juga sudah mendekat dari arah timur, berlarian seperti burung. Lalu saya berdoa, ya Allah, jadikanlah ini sebagai suatu amal ibadah saya. Ketika saya datang, beberapa orang sudah mengerumuni Rasulullah SAW, dan ternyata Abu Ubaidah bin Jarrah sudah mendahuliku. Ia berkata, saya mohon dengan nama Allah, wahai Abu Bakar, jangan engkau dahului saya, wahai Abu Bakar. Biarkanlah saya yang akan melepas pecahan besi di ujung panah dari pipi Rasulullah SAW. Tetapi saya dahului dia. Lalu Abu Ubaidah berusaha mengambil dengan giginya salah satu pecahan besi di ujung anak panah itu yang menancap di gigi Rasulullah. Ia berhasil mencabutnya, namun giginya sendiri ikut lepas. Begitu pula saat mengulangi mengambil pecahan yang lain, giginya yang lain juga lepas kembali. Karena itu Abu Ubaidah kehilangan beberapa gigi. Rasulullah SAW pernah mengutus Abu Ubaidah memimpin pasukan kecil terdiri dari 40 orang muslimin untuk berperang melawan orang-orang musyrik di Zulkisah. Tapi musuh melarikan diri ke gunung. Abu Ubaidah dapat menawan salah seorang dari yang musyrik itu yang kemudian masuk Islam. Rasulullah SAW mengirim Abu Ubaidah untuk membantu pasukan pemimpin yang dipimpin oleh Amr bin As yang bersiap menghadapi kabilah Balia dan kabilah Azrah. Termasuk dalam pasukan bantuan ini adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab. Bergeraklah Abu Ubaidah bersama pasukannya melangkah untuk menyusul sang sahabat. Ketika mereka sampai di sana, waktu salat telah tiba. Tiba-tiba Abu Ubaidah melangkah hendak menjadi imam salat dengan serta-merta Amr bin As menegurnya. Saya berkata, sesungguhnya kedatangan Anda untuk membantu dan memperkuat pasukan dan kepemimpinan itu masih ada pada diriku, bukannya pada Anda. Karena itu Anda tidak berhak menjadi imam dalam salat ini. Berkatalah Abu Ubaidah, wahai Amr ibnul As, sesungguhnya Rasulullah SAW berpesan kepadaku, jangan sampai kalian berselisih, dan bila engkau tidak berkenan padaku, maka aku akan menaatimu. Demikianlah keadaan yang terjadi di antara kedua sahabat Rasulullah SAW. Abu Ubaidah terkenal dengan ketaatannya, sedangkan Amr ibn As memiliki kelebihan dari sisi semangat dan kekuatan tekadnya. Maka yang bertindak sebagai imam salat seluruh pasukan muslim adalah Amr ibn As, sementara Abu Ubaidah menjadi makmum di belakangnya bersama dengan yang lain, dan tidak ada sedikit pun rasa kebencian yang terpendam dalam dirinya. Rasulullah SAW juga pernah mengutus Abu Ubaidah memimpin 300 orang anggota pasukan Muhajirun dan Ansor untuk mengejar pemberontak dari kabilah Juhainah yang mendiami wilayah dekat laut. Salah satu anggota pasukannya adalah Umar ibn Khattab. Di tengah perjalanan mereka dilanda kelaparan berat sehingga mereka hanya minum susu. Kemudian Qais bin Sa'ad membeli seekor biri-biri muda dan menyembelihnya untuk mereka. Lalu tiba-tiba mereka menemukan seekor ikan besar yang terdampar di pantai, dan mereka pun memakannya. Pasukan lalu melanjutkan misinya tanpa mendapat kesulitan lagi. Di bawah kepemimpinan Rasulullah yang mulia, Abu Ubaidah juga turut serta dalam operasi penaklukan kota Mekah. Saat itu beliau berada di barisan terdepan. Abu Ubaidah juga turut serta dalam seluruh peperangan bersama Rasulullah SAW, sebab Abu Ubaidah adalah orang kepercayaan Nabi SAW. Rasulullah juga pernah mengutusnya sebagai utusan ke Najran di bagian barat daya Jazirah Arabia, dan Rasulullah berkata kepada para sahabat beliau, saya akan mengutus seorang laki-laki terpercaya dan mudah percaya, yaitu Abu Ubaidah. Beliau juga pernah berkata, umat memiliki orang terpercaya dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menetapkan Abu Ubaidah sebagai seorang panglima pasukan muslimin di wilayah Homs, Syria bagian barat. Bentuk perintah Abu Bakar yang dikirimkan kepada salah seorang komandan Syam adalah sebagai berikut.
Apabila kalian telah berkumpul hendak berperang, maka panglima kalian adalah Abu Ubaidah. Abu Ubaidah dan pasukannya melewati jalan di pesisir laut di pantai barat Syam. Ini jalan yang biasa dilewati oleh kafilah dagang Quraisy apabila mereka hendak pergi ke Syam. Pasukan yang saat itu berjumlah 7.500 personil, belum lagi pasukan muslimin lainnya yang mulai mendekat ke Syam dari arah lain. Tiba-tiba Heraklius, Kaisar Bizantium, memerintahkan pasukannya berangkat menuju ke arah posisi pasukan muslimin dengan maksud untuk menimbulkan kebingungan di antara pasukan muslimin, juga untuk mengacaukan rantai komando di antara sesama komandan pasukan muslim, yang dengan begitu akan melemahkan kekuatan terhadap Romawi. Tetapi para komandan muslimin justru melihat peluang untuk mengalahkan Romawi Bizantium di dekat sungai Yarmuk, Yordania. Seluruh kekuatan pasukan Islam yang terdiri dari 5 pasukan kini sudah berkumpul di sana, dengan total kekuatan antara 20.000 sampai dengan 255.000 personil. Sedangkan kekuatan Bizantium mencapai 100.000 personil. Masing-masing pasukan dikomandani oleh para sahabat Rasulullah SAW. Masing-masing adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Khalid bin Walid, Amr ibn As, Yazid bin Abu Sufyan, dan Surahbil bin Hasanah. Khalifah Abu Bakar lalu mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima gabungan pasukan Islam untuk perang Yarmuk, sementara pasukan Bizantium dipimpin oleh Jenderal Mahan. Seterlibat pertempuran kecil selama berbulan-bulan, akhirnya pertempuran puncak yang amat dahsyat meletus juga pada 20 Agustus 636 Masehi di suatu siang yang sangat panas dan berdebu, dan akhirnya kemenangan gemilang ada di tangan pasukan Islam. Tak kurang sekitar 70.000 tentara Bizantium tewas, sementara korban jiwa di pasukan Islam hanya sekitar 4.000. Dalam pasukan Bizantium terdapat pula tentara dari Yunani, Slavia, Rusia, Franka, Armenia, Georgia, dan suku-suku Kristen Arab. Di akhir peperangan Yarmuk itu datang surat dari Khalifah baru, Umar ibn Khattab, kepada Abu Ubaidah. Isinya adalah kabar meninggalnya Abu Bakar Siddiq, dan yang mengejutkan adalah perintah pemerintahan atas Khalid sebagai panglima gabungan pasukan muslim. Khalifah Umar mengangkat Abu Ubaidah untuk menggantikan Jenderal Khalid bin Walid. Namun Abu Ubaidah tidak segera menyampaikan surat itu ke Khalid, menunggu Khalid menuntaskan tugasnya di perang Yarmuk. Setelah perang selesai, Abu Ubaidah baru menyampaikannya ke Khalid, dan ternyata Khalid tidak menolak penggantian itu dan menyatakan patuh pada panglima pasukan gabungan yang baru, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah lantas bergerak ke utara bersama Khalid bin Walid, sedangkan para pemerintahan di wilayah Yarmuk dan sekitarnya diserahkan kepada Basir bin Ka'ab al-Himyari yang diangkat menjadi gubernur di sana. Mereka pergi sampai ke Maroj al-Safar, suatu daerah di antara Damaskus dan Jaulan. Di situ diperoleh berita bahwa para laskar Romawi yang telah kalah kini telah melakukan konsolidasi di Fihl, sedangkan sisa-sisa bala tentara Bizantium yang kalah di Hims dilaporkan sudah masuk ke Damaskus, yang saat itu merupakan ibu kota Syam, provinsi Bizantium yang paling penting. Mereka memperkuat pertahanan Damaskus dari ancaman pasukan muslim. Mendengar berita itu, Abu Ubaidah menulis surat kepada Khalifah Umar ibn Khattab. Umar menjawab agar Abu Ubaidah segera menyerang Damaskus, sebab kota itu merupakan benteng utama dan juga ibu kota Syam, dan untuk mengalihkan perhatian penduduk Fihl dikirimkan pasukan kavaleri berkuda yang seimbang dengan kekuatan musuh. Apabila Damaskus sudah dapat ditaklukkan, lalu kembalilah ke Fihl. Abu Ubaidah berangkat bersama pasukan dari Marot as-Safar. 3 panglima besar Khalid bin Walid, Amr ibn As, dan Abu Ubaidah berada di barisan paling depan. Pasukan kavaleri dipimpin oleh Iyad bin Ghanim, sedangkan pasukan infanteri dikomandani oleh Surahbil bin Hasanah. Mereka berhasil mendekati Damaskus, mengepung penduduknya, lalu menekannya untuk menyerah. Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah mengambil pasukan berjauhan di depan pintu gerbang kota yang berbeda. Pengepungan ketat itu berlangsung sampai 70 hari, dibarengi dengan gerakan penyisiran ke beberapa tempat, penembakan panah, dan pelemparan batu. Sementara musuh memilih berlindung di dalam benteng kota seraya menanti datangnya bala bantuan. Namun bantuan itu ternyata tak kunjung datang. Laskar dan warga Damaskus mulai putus asa dan melemah semangatnya. Sebaliknya pasukan muslimin kian bersemangat. Khalid melihat pulang untuk merengsek masuk penembus gerbang kota Damaskus setelah tahu bahwa warga Damaskus tengah terpecah konsentrasinya karena akan merayakan kelahiran Pangeran Beatrix. Lalu Khalid dan para sahabatnya mendobrak pintu gerbang kota dan menghabisi pasukan yang menjaganya. Oleh kenyataan ini, warga Damaskus yang ketakutan akhirnya menghadap Abu Ubaidah bin Al-Jarrah
panglima utama pasukan muslim dan menawarkan perdamaian. Abu Ubaidah menerima sikap damai mereka dan mereka pun membukakan pintu untuknya seraya berkata, "Masuklah dan selamatkanlah kami dari kelompok pasukan yang di sana." Jadi, kalau Khalid masuk Damaskus dengan kekerasan, Abu Ubaidah yang didampingi oleh Amr ibn As masuk melalui jalan damai. Sesudah penaklukan Damaskus, Abu Ubaidah berangkat lagi menuju Fihl dan berhasil menggusur kekuatan Romawi Bizantium di sana. Kemudian Khalid dan Abu Ubaidah berangkat lagi menuju provinsi Hims dan menaklukkannya setelah melakukan pengepungan lama. Berlanjut ke kota Hama, yaitu utara Hims. Penduduk kota yang ketakutan mulai lari mencari tempat yang aman. Lalu Abu Ubaidah mengajak mereka berdamai dan mereka mau membayar jizyah. Lalu perjalanan dilanjutkan lagi kota Latakiyah atau sebelah barat Hims di tepi laut Mediterania. Kota ini mempunyai pintu gerbang yang sangat besar yang tidak mungkin dapat dibuka kecuali dengan tenaga yang sangat banyak. Hal ini membuktikan betapa gerbang kota dijaga dengan ketat. Muslimin membuat markas di sekitar pintu itu, lalu mereka menggali lubang besar. Penggalian ditutupi oleh punggung penunggang kuda yang berada di atas kudanya. Kemudian muslimin seolah-olah meninggalkan pintu gerbang itu dan berlalu. Malam harinya mereka kembali dan berlindung di galian-galian tersebut. Sementara warga Latakia merasa yakin bahwa muslimin sudah pergi meninggalkan mereka. Mereka pun keluar dari sarang dan berkeliaran keluar daerah. Mereka belum menyadari sampai muslimin menyerbu masuk bersama pasukan mereka dalam kota, dan kaum muslimin menaklukkannya dengan kekerasan. Kembali Abu Ubaidah melanjutkan perjalanan untuk menaklukkan kota Hims dan kota-kota sekitarnya sampai dapat menaklukkan seluruh bumi Syam, yaitu Syria, Lebanon, Palestina, dan Yordania. Ketika beliau tiba di Amwas, Yordan, daerah itu sedang dilanda epidemi kolera yang memakan nyawa manusia tanpa belas kasih. Khalifah Umar berupaya untuk mengeluarkan Abu Ubaidah dari daerah wabah itu setelah Abu Ubaidah dilanda sakit serius. Tapi Abu Ubaidah tidak bersedia meninggalkan pasukannya. Serangan penyakit menular itu kian mengganas sampai memakan korban ribuan pasukan muslimin, termasuk panglima utama mereka Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pada tahun 18 Hijriah atau 639 Masehi. Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, usianya saat itu 58 tahun. Beliau dimakamkan di Amwas yang berjarak sekitar 6 km dari Baitul Al-Maqdis, Yerusalem. Khalifah Umar dan seluruh pasukan muslimin sangat berduka atas wafatnya Abu Ubaidah. Mereka sangat kehilangan karena Abu Ubaidah memang dikenal sangat jujur, tulus dan kuat integritas pribadinya. Khalifah Umar sendiri diketahui ingin mengangkat Abu Ubaidah sebagai khalifah setelah meninggalnya. Semoga Allah meridhai Abu Ubaidah, sang panglima kaum muslimin, salah satu penakluk besar tanah Syam, Syria besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.